Kata Taja, Hao. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Lause ingin melanjutkan materi kita yang kedua ya, yaitu Ni Jiao Shenme Mingze. Nah, artinya nama kamu siapa? Baik, kita lanjutkan ya. Atau kita akan membahas yang pertama. Ini Lause kecilkan dulu. Oke, yang pertama ini adalah differentiation pronunciation of the final I, U, dan U. Oke, perbedaan dari pengucapan huruf vokal, huruf I, U, dan U. The finals I and U share the same position or articulation, but are pronounced with the lips in the different shape. Nah, untuk penyebutan huruf I dan U itu untuk pengucapannya posisinya sama, tetapi untuk penyebutannya bentuk bibirnya berbeda. Ketika mengucapkan huruf I, bibirnya lebih rileks ya, jadi seperti biasanya I seperti normalnya ketika kita mengucapkan huruf I. Nah, ketika mengucapkan huruf I, the lips must be rounded. To practice the two sounds, you can say I first, then keep your tongue where it is and round your lips to pronounce U. Selanjutnya, both U and U are pronounced with rounded lips. When saying U, the tongue is in a front position, with the tip pressing the inner surface of the lower teeth. When saying U, the tongue is in a back position, with the tip staying away from the inner surface of the lower teeth, and the tongue should be held backwards to pronounce the sound right. Nah, semua. Baik, kalau saya jelaskan ya, untuk penyebutan huruf U ini, penyebutannya untuk mulutnya, nah ini dia. Untuk penyebutan huruf I ini seperti biasanya ya, I ataupun seperti normalnya. Nah. Untuk penyebutan huruf U ini seperti biasa, jadi bentuk mulutnya juga mengikuti untuk pengucapannya seperti U. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini, untuk pengucapan huruf I itu seperti ketika kita mengucapkan huruf I, tetapi mulut kita berbentuk ketika mengucapkan huruf U menjadi U. Coba kita sama-sama latihan ya. Anak-anak coba sebutkan huruf I seperti apa? I. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya huruf U. Nah, huruf U ini penyebutannya seperti apa? Oke. U. Nah, bila digabungkan keduanya menjadi I. Nah, mengucapkan huruf I tetapi mulutnya seperti mengucapkan huruf U menjadi U. Nah, itu adalah huruf untuk pengucapan huruf U. Nah, untuk notnya dalam penyebutannya tentunya perlu diperhatikan dan harus sesuai ya, karena bila tidak, untuk penyebutan huruf U ini ketika didengar itu sangat berbeda ya. Lause biasanya sering dengar untuk penyebutan U ini ada yang menyebutkan iu, ataupun yu. Nah, untuk penyebutannya harus diperhatikan baik-baik ya. Menjadi seperti huruf I, tetapi mulutnya berbentuk seperti mengucapkan huruf U menjadi U. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa latihan lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik. Selanjutnya, ton sandi of pu. Nah, ini adalah hanse dari pu, artinya tidak. Nah, kita lihat sama-sama ya. When pu is followed by a syllable in the first,
second or third tone, its tone doesn't change. Nah, kita lihat. Untuk huruf pu ini, jika diikuti dengan huruf konsonan di awalan, nah, huruf konsonan pertama, kedua, atau nada ketiga, its tone doesn't change. Nadanya tidak berubah. Nah, kita lihat yang pertama. Pu, chi. Nah, sama-sama kita sebutkan. Pu, chi. Oke, ini nada berapa? Oke, nada 4 ya. Yang ini nada 1. Artinya, to not eat. Jangan makan. Oke, itu dilarang makan. Kita baca pu, chi. Pu, chi. Oke, han hao. Selanjutnya, kita lihat ini pusing, sama-sama pusing. Oke, artinya not okay atau tidak bisa. Nah, selanjutnya pu hao, sama-sama pu hao. Oke, han hao, pu hao. Ini artinya tidak baik. Wo te senti pu hao, badanku kurang enak atau kurang sehat. Wo te senti pu hao. Nah, itu artinya tidak sehat atau tidak baik. Selanjutnya, pu he. Pu he artinya tidak minum, to not drink. Nah, selanjutnya, puneng. Puneng, ini artinya tidak bisa. Nah, puneng, kalau neng artinya bisa. Kalau puneng artinya tidak bisa. Oke, selanjutnya, pu xiang. Sama-sama, pu xiang. Artinya tidak mau. Nah, gitu ya. Oke, sekali lagi kita sebutkan. Bu chi. Bu chi. Selanjutnya, bu xing. Bu xing. Selanjutnya, bu hao. Bu hao. Selanjutnya, bu he. Bu he. Selanjutnya, bu neng. Bu neng. Yang terakhir, pu xiang. Pu xiang. Oke, gitu ya. Selanjutnya, when pu is followed by a syllable in the fourth tone, it change into the second tone. Nah, ini ya. Jika punya diikuti dengan huruf konsonan, dengan nada keempat itu berubah menjadi nada kedua. Ya, kita coba ya sama-sama. Pu hui. To enable to. Artinya to be unable to. Pu shi. To be not. Bukan. Nah, to not look. Tidak melihat. Nah, gitu ya. Kalau diperhatikan baik-baik, when pu is followed by syllable in the fourth tone, nah, it change into the second tone. Nah, pu hui. Pu hui. Nah, ini untuk penyebutannya menjadi nada 2 dan nada 4. Oke. Selanjutnya, pu shi. Pu shi. Nah, ini nada berapa? Nada 2 dan nada 4. Sama ya. Selanjutnya, bukan. Bukan. Artinya tidak melihat. Nah, gitu ya. Kalau untuk penggunanya seperti itu. Bila kita lihat yang pertama, pu is followed by syllable in the first
second or third tone, its tone doesn't change. Jadi nadanya tetap nada 4 untuk punya. Nah, bila pu diikuti dengan nada 4, nah punya menjadi nada 2, menjadi pu hui. Pu hui. Ini berubah menjadi nada 2 dan diikuti oleh nada 4 ya. Bila diikuti dengan nada 1, 2 atau 3, pu. Untuk nada pu tetap nada 4. Oke, itu untuk catatan ya. 不会, 不是, bukan. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Rules of pinyin. U or final led by U with G, C, C. Now, when U or final beginning with U follow G, C, C, the two dots on the top of U should be removed. For example, G, Q, Shi. However, if the initial is E or N, the form is Lu and Nu surpexatively. Nah, kita lihat ya. Baik. Untuk penggunaan U, ini untuk peraturan di pinyin ya. Untuk huruf U or final split by U itu jika digabungkan dengan huruf C, C, ini huruf apa? Nah, ini huruf konsonan. Oke, ketika diikuti oleh huruf C, C dengan awalan U, nah, titik 2 yang ada di huruf U ini berubah. Nah, dan juga dihilangkan ya. Jadi contohnya untuk penulisannya seperti ini. Ci, shi. Jadinya titik 2 di atas ini tidak ada ya. Karena awalnya untuk di huruf J, C, dan X. Nah, ini untuk peraturannya ya. Oke, nah jika inisialnya atau huruf huruf vokal, nah U ini tetap ya ditulis ada titik 2 di atasnya. Nah, seperti ini kita lihat contohnya. Yang pertama, U. Nah, yuk sama-sama sebutkan. U. Oke, Hanhao. Selanjutnya di sini Ci. Oke, Hanhao. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk pengucapan ci, shi. Ini tetap ya. Jadi untuk di awalan hurufnya saja harus lebih dipertegas lagi menjadi ci, ci, shi. Nah, seperti itu ya. Baik, sama-sama kita sebutkan. Ci, shi. Oke, Hanhao. Selanjutnya, Yue. Hanhao. Jue. Xue. Oke, Hanhao. Selanjutnya, kita beralih ke sini. Yuan. Juan. Xuan. Oke, Hanhao. Ini untuk Yuan, Juan, Xuan. Oke, yang terakhir ini bacanya Yun. Oke, Hanhao. Selanjutnya Jun. Oke, selanjutnya Chun. Yang terakhir Shun. Nah, gitu ya untuk penyebutannya. Nah, kita perhatikan sekali lagi untuk huruf J, Q, dan X, huruf titik 2 di atas U ini dihilangkan menjadi Cu, Shu untuk penulisannya ya. Nah, seperti ini juga jika di belakangnya ada huruf E atau penulisannya Yue.
yang ada huruf I-nya ya. Yue huruf vokalnya. Nah, ini tetap juga dihilangkan ya, karena di awalnya ada huruf J, C, C. Nah, ini harus dihilangkan ketika di depannya huruf I, ini I-nya tetap ada ya, titik 2-nya di atas tetap ada, karena di belakangnya ada Yuan, Yun, Ye. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat juga ini ada Juan. Nah, titik 2 di atas hilang ya, karena diawali dengan huruf C, Si. Nah, seperti itu ya. Oke, diperhatikan baik-baik. Ini huruf vokal ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada I, Yue, Yuen, Yun. Nah, anak-anak, dan juga jangan lupa untuk mengulangi kembali latihan untuk pengucapan huruf I. Nah, itu juga sangat penting ya dalam bahasa Mandarin, juga itu salah satu huruf yang juga menjadikan hal yang penting untuk dipelajari, karena terkadang ada dalam penyebutan untuk menggunakan ni, misalnya ni itu artinya perempuan. Nah, itu harus jelaskan untuk penyebutannya di akhirannya menjadi ni. Nah, itu artinya perempuan. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengucapan huruf I-nya seperti apa, dan juga penggunaan pu, nadanya pu. Oke, diperhatikan baik-baik ya, diingat-ingat kalau nadanya 1, 2, 3 diikuti dengan nada 1, nada 2, dan nada 3, pu ini tetap menjadikan nada 4. Ketika pu ini diikuti oleh nada 4, nah, oke, nada punya berubah menjadi nada 2, gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat. Kita juga sudah belajar untuk penggunaannya I, peraturan dalam pinyin. Nah, gitu ya. Selanjutnya, kita lihat. Nah, ini Lause mau mengajak anak-anak semua untuk mengenal karakter. Nah, sebelumnya kita sudah belajarkah tentang karakter? Oke, sudah ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang karakter, itu penulisan Hong Che. Selanjutnya ada Shu Che. Selanjutnya ada Shu Kou. Oke, nah, itu ya. Ada Hong Che, Shu Che, dan Shu Kou. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penulisan karakter yang baru ya. Selanjutnya, nah, kita lihat sama-sama, kita baca. Heng zhi kou, heng zhi kou. Nah, ini begini ya penulisannya. Heng zhi kou. Nah, diingat ini garis titiknya ke dalam. Nah, untuk heng zhi kou ini, garis ini biasanya digunakan untuk kata men atau ye. Men artinya pintu. Ye artinya bulan. Nah, ye ini juga bisa diartikan bulan yang di atas langit, dan juga bulan untuk yang di kalender. Misalnya, iye, erye, sanye. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat selanjutnya ada woko. Nah, woko ini digunakan untuk sin. Hansunya adalah sin. Nah, artinya hati. Selanjutnya ada nin. Nin. Nah, bedanya ni dengan nin adalah kalau ni untuk kamu yang lebih ni itu untuk kamu yang sepantaran. Kalau nin, kita lihat, nin ini untuk kamu yang lebih tua ya. Jadi ketika Nana semua menyapa Lause menggunakan nin hao Lao Shi. Oke, menggunakan kata nin.
Atau juga ke orang tua mungkin, ke mama papa, seperti Nin hao mama, Nin hao papa. Nah, itu menggunakan kata nin. Jadi nin ini untuk yang lebih tua. Artinya sama, yaitu kamu. Nah, kita lihat. Tapi untuk penempatannya berbeda ya, ni dengan nin. Jadi diingat-ingat. Selanjutnya, nah ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, ye. Ye. Nah, ye ini penulisannya seperti ini ya dulu. Jadi garisnya seperti ini. Dan sekarang seperti ini. Untuk latihannya ada di kertas ya, di buku yang Lausa sudah kirimkan file untuk latihan Hansanya. Nah, ye ini yang seperti Lausa jelaskan tadi. Ye, ini untuk bulan Februari. Ye, Mei, 8月, Agustus, 10月, Oktober, 12月. Artinya Desember ini maksudnya itu seperti angka-angka dalam bahasa Mandarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Nah, itu ya, kan itu ada 12. Nah, tinggal anak-anak ubah aja. Yang pertama ini ada iya, artinya Januari. Seperti itu ya. Sanye, artinya Maret. Nah, gitu ya. Iya, itu untuk bulan. Refer to the moon. Nah, selanjutnya. Karena ini dulu bentuknya seperti bulan ya, jadinya orang-orang dulu menggunakan gambar ini sebagai menunjukkan bulan. Nah, akhirnya seiring waktu untuk hansunya berubah menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya refer to heart atau ini bacanya sin atau hati. Nah, dulunya saja bentuknya sudah seperti ini ya, seperti bentuk hati. Nah, ini makin lama berubah menjadi seperti ini. Nah, ini artinya sin artinya hati. Untuk penulisannya seperti ini ya. Untuk tata cara penulisannya juga ada di buku. Jadi anak-anak bisa latihan menulis di situ. Selanjutnya nomor 3, the basic meaning of chong. Chong. Nah, is flying flag. It is now a word of locality meaning middle. Nah, arti dasar dari chong ini seperti ini ya, bendera ya, bendera yang berkibar seperti itu. Nah, sekarang chong ini diartikan sebagai di tengah. Nah, artinya chong ini artinya di tengah. Nah, seperti ini ya. Dulu saja gambarnya seperti ini. Makin lama seperti ini, garisnya di tengah. Artinya chong. Oke, dan ini juga ada latihan menulisnya. Nah, nanti bisa latihan menulis ya di buku yang sudah Lausa berikan. Yang terakhir, kita lihat. Ada ren. Ren, ini artinya orang. Nah, orang dulunya juga bentuknya seperti orang ya, seperti yang orang tunduk gitu. Nah, makin lama makin berubah dan akhirnya bentuk penggunaan ren seperti ini ya. Nah, kita lihat untuk di nomor 3, stroke order horizontal preceding vertical and left falling preceding right falling. Nah, kita lihat yang pertama, rule-nya horizontal preceding vertical. Artinya 10 dan penulisannya 10 itu garis datar dulu, lalu garis datar ke bawah ya. Baik. Selanjutnya, kong artinya bekerja. Nah, ini ada tata cara penulisannya juga ya. Baik. Selanjutnya kita lihat left falling, preceding, right falling. Nah, kita lihat pa artinya 8. Ren artinya orang. Nah, untuk penulisannya juga berbeda ya. Di situ ada pa. Nah, itu untuk tata cara penulisannya. Nah, masing-masing juga
pastinya ada tata cara penulisannya. Jadi anak-anak harus diperhatikan baik-baik. Yang mana harus didahulukan untuk ditulis dulu ya. Baik, sebentar. Selanjutnya. Nah, baik anak-anak. Untuk materi pembelajaran kita cukup sampai di situ tadi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita dari bab 3 tentang Nietzsche sama Minze cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti anak-anak bisa cek di CR ya, karena Lausa sudah mengirimkan tugasnya ke CR. Jadi anak-anak bisa langsung melihat dan langsung mengerjakan ya. Baik, sekian dari pembelajaran Lausa hari ini. 我们的个到这里，谢谢大家，再见。